Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT dengan Ramadan. Doa-doa kita selama ini, setiap sholat 5 waktu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ternyata itu semua didengarkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kesyukuran ini mestinya kita tambahkan. Kesyukuran ini mestinya kita wujudkan dalam bentuk meningkatkan ketaatan kita kepadanya. Kita dihadirkan pada bulan Ramadan tahun ini dalam rangka untuk meningkatkan, mewujudkan rasa syukur kita itu dalam bentuk memperbanyak ruku dan sujud kita di malamnya, yang disebut dengan mendirikan malamnya. Ramadan ini adalah sengaja Allah hadirkan kepada kita, dan itu janji-janji Allah dan Rasulnya kepada hambanya yang beriman. Ada rahasia-rahasia yang kita tidak tahu tentang ini, tetapi paling tidak Allah menginginkan, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata di antara hikmahnya Allah hadirkan Ramadan ini adalah pertama, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ini sesungguhnya Allah ingin meninggikan derajat kita itu sendiri, membuat level orang-orang yang beriman itu tinggi di sisi yang lain. Allah tidak ingin kita sebagai hambanya, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam ayat yang lain, balhum adall, lebih hina, lebih rendah, lebih bawah derajatnya dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Nah, oleh karena itu Allah hadirkan Ramadan ini dalam rangka untuk menaikkan derajat sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di balik perintah-perintah Allah itu, termasuk di antaranya puasa Ramadan, selain dari dalam rangka meningkatkan, menaikkan derajat kita sebagai orang-orang yang beriman, yang kedua rahasianya adalah Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosa kita yang telah berlalu, kedaifan kita, kealpaan kita. Maklum kita ini sebagai manusia biasa, al-insan makhlul khata' wa nisya, memang tempatnya dosa, tempat catatan-catatan hitam. Tetapi Allah hadirkan Ramadan ini dalam rangka untuk menghapuskan itu semua. Subhanallah. Allah ingin wujudkan kita, berikan pahala yang luar biasa kepada kita. Imam An-Nawawi menyebutkan orang-orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang hatinya lembut, pikirannya bersih,
jiwanya damai. Dengan demikian, dengan sendirinya orang-orang yang berpuasa menjadikan orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang Allah inginkan dengan disyariatkan puasa Ramadan ini terhadap hambanya, wabil khusus orang-orang yang beriman ini adalah untuk memberikan banyaknya pahala. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, kullu amalin, setiap amal Ibnu Adam, lahu, untuknya semua, illa siyam, kecuali puasanya. Innahu, karena puasanya, bi, untukku, ya, li, untukku. Subhanallah. Imam Nawawi menyebutkan apa yang maksud dengan puasa untuk Allah, untukku. Allah sendiri yang akan memberikan catatan pahalanya, yang akan membalaskan pahalanya, dan pahalanya luar biasa, ya, yang tak terhingga. Oleh karena itulah para imam-imam kita, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, mereka semuanya, terutama Imam Asy-Syafi'i, menyebutkan karena ini adalah ibadah khusus, ibadah spesial, ibadah yang sangat istimewa, maka Imam Hanafi menyebut berniatlah di awal Ramadan. Nah, ini menunjukkan bahwa kehati-hatian untuk menunaikan, melaksanakan amal-amal ibadah, terutama puasa Ramadan ini, sehingga beliau menempatkan puasa diawali dengan niat sebelum Ramadan. Kecuali Imam menyebutkan bahwa untuk memperbaharui dan pentingnya, urgensinya puasa Ramadan, maka beliau Imam Asy-Syafi'i menyebutkan hendaklah memasangkan niat itu setiap malam. Nah, inilah yang dilakukan oleh masyarakat kita, budaya-budaya tertentu, ya, setiap selesai sholat witir berjamaah, mereka memasangkan niat untuk puasa di besok hari. Itu saja jemaah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kami sendiri dan buat pemirsa yang budiman. Demikian, mohon maaf. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.